Sudah tak record. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini saya sama perwakilan saya, Prasojo, Dodi, Sinta, dan Dina akan mempresentasikan hasil bab 1 dari tugas evaluasi perencanaan, yaitu 1. Latar belakang. Penataan ruang wilayah bertujuan untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas. Untuk itu diperlukan pengendalian melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana yang dikemukakan dalam Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 24 tahun 1992 bahwa pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam bentuk laporan, pemantauan, dan evaluasi. Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dan diwujudkan. Penataan ruang menggariskan bahwa pelaksanaan pembangunan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya struktur ruang selayaknya sesuai dengan rencana tata ruang. Berbagai kendala pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan wilayah, kabupaten atau kota sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan kota. Di antaranya disebabkan oleh faktor teknik operasional, administratif, dan tuntutan perkembangan pasar. Kecenderungan penyimpangan tersebut dapat terjadi karena produk rencana tata ruang kurang memperhatikan aspek-aspek pelaksanaan atau pemanfaatan ruang, atau sebaliknya bahwa pemanfaatan ruang kurang memperhatikan rencana tata ruang yang telah disusun. Oleh sebab itu sangat dirasakan pentingnya suatu kegiatan evaluasi terhadap produk rencana tata ruang yang telah ada untuk melihat apakah produk rencana tata ruang tersebut berjalan sesuai dengan pemanfaatannya atau telah terjadi penyimpangan. Kegiatan evaluasi ini lebih ditekankan pada kegiatan pemantauan penyimpangan terhadap pemanfaatan ruang yang merupakan bagian dari kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang dalam pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan amanat yang ditegaskan dalam Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 24 Tahun 1992 Ayat 2. Tinjauan pustaka menurut geografi regional ruang dapat merupakan suatu wilayah yang mempunyai batas geografi, yaitu batas menurut keadaan fisik disebut uniform dan kesatuan manusia, yaitu masyarakat serta kebudayaannya yang serba sama yang mempunyai ciri atau kekhususan yang khas sehingga wilayah tersebut dapat dibedakan dari wilayah yang lain. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia 1992 tentang penataan ruang disebutkan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Sedangkan penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Disebutkan pula bahwa pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang. Dalam Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah delta yang diapit Kali Surabaya yang berada di sebelah utara dan Kali Porong yang berada di sebelah selatan dengan kemiringan tanah 2% yang bisa dikatakan landai. Berada pada ketinggian 0 sampai 25 meter di atas permukaan laut. Daerah Kabupaten Sidoarjo memiliki dua karakteristik air tanah. Bagian timur seluas 214,20 km persegi yang
dengan persentase 29,99%, berketinggian 0 sampai 3 meter di atas permukaan air laut, berair tawar, banyak dimanfaatkan untuk pemukiman, perdagangan, dan perkantoran. Bagian barat 208,56 dengan persentase 29,20%, berair tawar, banyak dimanfaatkan untuk pertanian. Pada umumnya kedalaman air tanah berada pada kedalaman 9 meter rata-rata, di antara 0 sampai 5 meter dari permukaan tanah secara administratif. Secara administratif, Kabupaten Sidoarjo terbagi atas 18 kecamatan dan 322 desa dan 31 kelurahan. Sementara itu, desa-desa di Kabupaten Sidoarjo dibagi menjadi desa pedesaan yang bisa disebut rural area dan desa perkotaan yang biasa disebut urban area. Berdasarkan perubahan penggunaan lahan akibat pembangunan Jalan Tol Waru Juanda di Kelurahan Tambak Koso. Yang kedua, mengidentifikasi dampak pembangunan Jalan Tol Waru Juanda di Kelurahan Tambak Koso terhadap peruntukan lahan di masa depan. Berdasarkan ruang lingkup spasial, Kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten yang dihimpit oleh 2 sungai, yaitu Sungai Porong dan Sungai Surabaya, sehingga terkenal sebagai kota delta. Wilayah administrasi Kabupaten Sidoarjo terdiri atas wilayah daratan dan wilayah lautan. Luas wilayah daratan adalah sebesar 7,245 km persegi dan luas wilayah lautan berdasarkan perhitungan GIS sampai dengan 4 mil ke arah laut adalah sebesar 201,6868. Secara administratif, Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam Provinsi Jawa Timur dengan batas administrasi sebagai berikut. Secara administratif, Provinsi Jawa Timur dengan batas administrasi Kota Surabaya. Saya ulangi, sebelah utara berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan, dan sebelah berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112,50 sampai 112,90 BT dan 7,30 sampai dengan 7,50 LS dan terbagi atas 18 kecamatan, 322 desa dan sebanyak 31 kelurahan. Selanjutnya, ruang lingkup kebijakan atau perencanaan. Yang pertama, pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya. Yang kedua, pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang, dilaksanakan dengan pengembangan penataan tanah, penggunaan air, penatagunaan udara, dan penggunaan sumber daya alam lain. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang, pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyediakan pencadangan lahan di masing-masing wilayah untuk memanfaatkan fasilitas umum dan ruang terbuka hijau. Keempat, pemanfaatan ruang Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan secara sinergis antara RT RW dengan peraturan perundangan lainnya yang terkait. Yang kelima, penataan ruang dilaksanakan secara menerus dan sinergis antara perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Selanjutnya ruang lingkup program. Yang pertama, memanfaatkan tujuan yang ingin dicapai dan perkembangannya dapat diukur dan dievaluasi. Yang kedua, menjamin kelayakan lahan dalam kebutuhan masyarakat. Yang ketiga,
memantapkan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Berdasarkan ruang lingkup kebijakan pelaksanaan, yang pertama mengembangkan penataan ruang terhadap pembangunan Jalan Tol Waru Juanda di Kelurahan Tambak Koso. Di Kelurahan Tambak Koso. Yang ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana dari dampak di pembangunan Jalan Tol Waru Juanda di Kelurahan Tambak Koso. Yang keempat, memperhatikan apakah ruang terbuka hijau sudah memadai di Kelurahan Tambak Koso. Saya kembalikan kepada Prasojo. Baik, Terima kasih. sekian presentasi bab 1 dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Prasojo, Muhammad Dodik Wijaya, Nursinta Aulia, dan Olandina Dorosali Nalide. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.